Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana likitabih wa faddalana ala sairil umami bi akrami anbiya'ih. Hamdan yastajlibul marghuba min ridha'ih wa yasta'tiful makhzuna min 'ita'ih wa yaj'alana minasy-syakirin li ni'amih wal 'arifina li ala'ih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rasulihil mustafa wa nabiyyihil mujtaba wa ala alihi wa itratihit tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah juga para jamaah yang hadir di tempat ini, yang laki-laki, yang perempuan. Alhamdulillah, alhamdulillah, ibu-ibu yang kumpul di sini semuanya mudah-mudahan menjadi ibu-ibu penghuni surga. Walaupun digosok dulu, yang penting bolah, yang penting masuk surga. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam tanggal 1 Rajab, kita semuanya duduk di sini luruskan niatnya bahwa kita bukan menyambut tahun baru, tapi kita menyambut bulan Rajab. Ya, diputer mindsetnya, diperbaiki. Duduknya kita di sini menyambut bulan Rajab. Insya Allah di dalam salah satu kitab Tadhkirun Nas dikatakan bahwa sebagian tanda bahwa kita dimerdekakan oleh Allah dari api neraka ketika datang bulan Rajab, hati kita benar-benar bahagia. Kita sambut bulan Rajab dengan hati yang siap untuk beribadah kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak siap semuanya zikir malam hari ini? Biarin 10.000 la ilaha illallah kuat. Bagus. Kenapa sebabnya? Karena di ujung tahun Masehi ini sudah seyogianya kita semuanya bermuhasabah. Drama 365 hari yang lalu, yang terkadang ada drama sedih, ada drama bahagia, ada drama kecewa, ada drama yang belum sampai tujuan. Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti tujuan terkabul, amin. Mudah-mudahan yang belum punya anak, Allah kasih anak. Yang belum nikah, mudah-mudahan cepat nikah. Yang penting nikahnya ama lawan jenis.
Kemudian yang punya hutang mudah-mudahan dibayar hutangnya sama Allah. Mudah-mudahan pula ketika nanti kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Malam hari ini cuacanya cerah. Mudah-mudahan cerahnya cuaca malam hari ini bukti Allah turunkan rahmatnya buat kita yang hadir di sini. Insya Allah malaikat-malaikat rahmat Allah turun menyapa kita semuanya pada malam hari ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Rajab ini yang bertepatan dengan berakhirnya tahun 2024, saatnya kita harus bermuhasabah, saatnya kita merenungi, saatnya kita introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan kemarin, apa yang telah kita hasilkan kemarin, untuk bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir di sini, tak terkecuali baik itu anak-anak, orang dewasa, bahkan yang sudah mau mati pun pasti semuanya memiliki cita-cita. Semuanya pasti ingin merasakan yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu bapak, pengen nggak kita sekarang amal ibadah kita itu menjadi lebih meningkat? Mau nggak rizki kita itu jadi berlimpah di tahun 2025? Mau tidak? Yakin mau? Benar. Iya, bagian rizki aja mau. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada 5 perkara yang apabila kita lakukan, 5 perkara ini kita istiqomah mengerjakannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kebaikan buat kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membukakan pintu rizki yang luas buat kita. 5 perkara ini mudah-mudahan bisa kita amalkan di tahun 2025 atau menjelang 2025. Apa saja perkara tersebut? Kita niatin ngaji. Mudah-mudahan ketika kita niat ngaji malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keluasan pintu rezekinya. Amin. Di dalam kitab Tanbihul Qafilin dikatakan khamsatu asya'a, ada 5 perkara, man dawama 'alaiha zida fi hasanatihi mithlil jibalir rasiyah. Siapa saja orangnya yang mendawamkan 5 perkara ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan kebaikannya seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi. Pahala ibadah kita kecil, tapi bisa jadi besar. Pahala kita tadinya mungkin nilainya 2, bisa jadi 10, 20. Dengan cara apa? Dengan cara mendawamkan 5 perkara ini. Dan bukan cuma sekedar itu saja. Di dalam kitab Tanbihul Qafilin dikatakan wa yusi'ullah alaihi rizqah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan rizki orang tersebut. Ini pasti kita pengen semua kan? Pahala dilipat gandakan, rizki dikasih luas oleh Allah. Semua pasti pengen kan? Semuanya pasti pengen. Yang penting kita dawamin. Apa? Yang pertama, awwaluha
man dawama 'ala shadaqat qallat au kathrat. Yang pertama, orang yang mendawamkan bersedekah, baik sedikit ataupun banyak. Biarpun sedikit, terus dawam. Ngapain? Sedekah. Biarpun cuman air segelas, tapi terus dawam sedekah. Mau sedikit ataupun banyak. Terlebih ibu bapak di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini luar biasa. Ketika ada seseorang yang bersedekah di bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Sabda Rasul, ibu bapak perhatikan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Man tasaddaqa bi Rajabin, siapa saja orangnya yang bersedekah di bulan Rajab, ba'adahullahu minan nar, maka Allah akan menjauhkan orang tersebut dari siksa api neraka. Kabik dari gurabin tara farhan min waqrihi fil hawa. Dijauhkannya berapa jauh? Sejauh burung gagak terbang dari sangkarnya, enggak berhenti-berhenti. Hatta mata hiroman, sampai itu gagak mati. Jadi jauhnya itu dari mulai gagak terbang dari sangkarnya, terbang terus enggak berhenti-berhenti sampai dia tua. Itu jaraknya tuh. Emang umur gagak berapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Bu, tahu gagak? Tahu gagak? Burung. Tahu burung? Apa? Gagak. Burung gagak itu hadirin, umurnya itu kata sebagian ulama, umurnya itu 500 tahun. Suara apa itu serba? 500 tahun. Burung gagak dari mulai dia lahir sampai dia tua itu 500 tahun. Makanya pernah nggak ibu-ibu ngeliat burung gagak mati? Nggak ada. Yang ada ibu duluan yang mati. Bapak-bapak pernah nggak ngeliat burung gagak mati? Nggak ada. Yang ada burung gagak ngasih kode kalau bapak mau mati. Bener nggak kira-kira? Nah, ketika sekarang kita bersedekah di bulan Rajab, mau sedikit mau banyak, maka sabda Rasul, orang tersebut pasti akan dijauhkan dari siksa api neraka sejauh burung gagak terbang dari sangkarnya sampai dia mati dan tua. Berarti berapa tahun? 500 tahun. Kira-kira kalau misal 500 tahun, berapa jaraknya Pak Haji Abid? Bisa ngukurnya kira-kira? Wah, gak bisa udah. Nah, maka ketika sekarang kita bersedekah di bulan Rajab, Allah jauhkan diri kita dari api neraka sejauh 500 tahun. Luar biasa gak kira-kira? Makanya ntar nih kalau ada kardus keliling kasih ayah. Udah tadi. Udah. Lagi. Yang belum ngasih ngacung. Pengen dijauhin gak dari api neraka? Pokoknya kalau misal kita sekarang sedekah, dawam sedekahnya, maka Allah akan lipat gandakan pahala kita dan Allah akan luaskan rezeki kita. Tidak ada judulnya orang yang bersedekah miskin. Itu yang pertama. Orang yang mendawamkan sedekah. Terlebih ibu, bapak, sedekah paling besar itu satu dibalas 100.000. 1 perak, bahasanya 1 perak, dibalasnya 100.000. Yaitu sedekah kepada siapa? Ketika kita memberikannya kepada
orang yang sedang mencari ilmu atau orang alim. Makanya sedekah ke santri itu gede, Bu. Pahalanya gede sedekah ke santri. Ada makanan sisa, kasih santri ayo. Yang kedua, waman wasala rahimah qalla au kathur. Orang yang menyambung tali silaturahim, mau sedikit ataupun banyak. Orang yang mendawamkan silaturahim, baik sering ataupun jarang-jarang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya dan Allah luaskan rezekinya. Kenapa sebabnya? Kalau orang silaturahim secara akal saja, kita main ke rumah tetangga, kalau kita akur sama tetangga, kita tabung tali silaturahim, minimal air mah keluar kagak. Tapi jajal kita nggak akur sama tetangga. Jangankan minta air, solokan mampet aja ribut urusannya. Bener nggak kira-kira? Susah emang orang. Makanya kita perbanyak silaturahim. Orang yang mendawamkan silaturahim muter ya. Maka insya Allah lipat gandakan pahalanya dan Allah luaskan rezekinya. Jangan sering-sering, karena orang kalau didatangin bosan. Beda sama Allah, kalau kita sering ke Allah demen. Tapi kalau misal sekarang kita sering datang ke manusia, pasti manusia bosan. Saya tiga. Yang ketiga, man dawama 'alal jihadi fi sabilillah. Orang yang mendawamkan jihad di jalan Allah. Jihad itu ibu bukan cuma sekedar mengangkat pedang. Jihad itu bapak bukan cuma sekedar berperang di medan perang. Tapi dalam konteks kekinian, yang namanya jihad fisabilillah adalah satu, kalau rumah tangga nyari duit yang halal, berarti jihad fisabilillah. Kalau masih belajar, maka belajarnya yang benar, itu juga jihad fisabilillah. Termasuk kita ngaji malam hari ini adalah jihad fisabilillah. Kita memerangi kebodohan kita, kita memerangi ketidaktahuan kita, sehingga kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, maka ibadah kita nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya kalau ngomong-ngomong beginian suka ingat aja, Bu. Suka ingat ketika saya pertama kali ngomong di masjid, ya, yang ngebahas apa tuh, Bu? Ngebahas perempuan kentut dari jalan depan. Masih ingat gak, Bu? Gak ingat, lu parah. Bapak, dengerin. Perempuan itu bisa kentut lewat belakang, lewat depan. Ini ilmu nih, dengerin. Ibu-ibu suka kentut gak dari belakang? Suka. Dari depan? Kadang-kadang. Biasanya kalau yang udah loncer yang sering mah. Dia nggak percaya nih, ibu-ibu habis duduk begitu bangun pasti apa? Pret, kayak begitu. Iya, pretnya dari depan. Kalau ibu-ibu punya wudhu, maka wudhunya batal. Tuh Pak, tuh bilangin ke bini tuh. Ntar pulang ke rumah tanya bini masing-masing, emang suka kentut dari jalan depan? Ngegeber urusan gitu. Kitanya emak-emak no, bener gak, Bu? Bener. Kalau ibu-ibu kentut dari jalan depan, maka wudhunya batal. Tugas keempat,
Man dawama 'alal wudu'i walam yusrif fi sabbil ma'i. Yang keempat, orang yang dawam wudu. Orang yang mendawamkan apa? Wudu. Dan ketika wudu tidak berlebih-lebihan di dalam mengocorkan air. Perhatikan, banyak nggak di kita kalau misal lagi wudu itu keran sampai dibuka sehabis-habisnya. Banyak nggak? Ketahuan itu orang nggak pakai ilmu. Jadi ngelihat orang itu berilmu atau enggak gampang. Di situ aja dulu satu tuh. Dia wudu buka keran sebuka-bukanya atau hanya sekedarnya. Kalau dia buka itu berarti orang ilmunya minim. Kenapa sebabnya? Karena kalau misal kita pakai air segitu banyaknya, nantinya bisa makruh hukumnya. Hati-hati makanya. Ibu-ibu kalau misal wudu buka kerannya kebanyakan, makruh. Ya, banyak kok masih di kita, perhatikan banyak. Jadi di dalam masalah wudu saja kadang-kadang wudunya, ini kadang-kadang wudunya kurang pas. Kayak kemarin saya ngaji di Al-Munawwaroh, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin yang bapak-bapak ngaji mah pernah saya sampaikan. Di dalam kitab Hasyiah Bajuri dikatakan bahwa kalau wudu pas nyuci muka itu sebagian tengkuk dan sebagian leher wajib dibasuh. Saya ulangi baik-baik sekali lagi. Ketika membasuh muka, sebagian tengkuk dan sebagian leher wajib dibasuh. Kira-kira ibu-ibu wudunya sama bapak-bapak wudunya gimana? Ui, pangkat udah ustaz kayak. Wudu gimana, Wi? Bagaimana? Begitu. Kadang-kadang wudunya punten ibu, punten. Wudu cuma gitu doang. Diusap. Itu nggak asal wudu kayak begitu, Bu. Wudunya itu harus sempurna dari mulai min manabitisari, dari mulai tempat tumbuhnya rambut, ke sampingnya pentil kuping, ke bawahnya bawah dagu, sebagian tengkuk diusap, sebagian leher diusap. Itu wudu menurut versi Syafi'i. Paham kira-kira nih? Kadang-kadang ibu-ibu makan lucu, ngusap pundaknya pas habis apa? Kuping atau kepala tuh? Ada laki-laki juga yang begitu, itu ada itu. Ya habis kuping atau habis pala ya? Ya habis usap pala ke sini gitu ya? Itu ngapain? Hah? Boy, jawab kenapa? Hah? Ya habis usap kuping kalau nggak salah ya? Kuping pas kuping begitu. Biasanya kalau begini aja ada setan begitu tuh. Ya kalau ketakutan merinding begitu tuh. Makanya ketika wudu cuci muka, membasuh mukanya yang benar pakai ilmu. Yaitu dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu, samping, kuping, dan sebagian tengkuk harus dibasuh, leher dibasuh. Terlebih sekarang di TikTok rame. Ada orang wudu pakai semprotan. Pernah ngeliat kasih di TikTok ada. Memang ngeliatnya ini bulu kali perempuan cantik bulu masih. Ada kelilingnya gitu, boleh lah kirim. Ada di TikTok saya lihat ibu, waduh di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu wudu memberikan praktik. Kata dia wudu yang praktis. Jadi itu wudu disemprot.
Semprotannya mirip kayak ibu-ibu buat nyetrika. Apa namanya itu? Spray gun. Spray. Dikantongin jadi asal muka retrot gituin. Nggak sah bu. Ada itu. Makanya jangan sembarangan ngaji di TikTok. Cang Amsar tahu nggak TikTok? Nggak gaul sih. Cang Amsar emang nggak gaul dia dengan perempuan dunia. Dia mah gaulnya perempuan surga. Bidadari dia mah di sini. Kayak lagi kalau misal kita wudhu, bagian yang dibasuh maka air harus ngalir. Hati, nggak boleh diusap. Bagian muka berarti dibasuh, bukan ditotol-totol. Ya, hati-hati. Di TikTok ada, ya. Terus saya melihatnya kayak begitu aja. Kenapa sebabnya? Karena saya ini pemerhati ilmu. Kalau ilmu nggak diperhatiin, siapa lagi yang mau memperhatikan? Karena anak muda sekarang kebanyakan ngedengerin ilmu jengah, ngedengerin ilmu malas. Bener nggak kira-kira? Enggak, kan malas aja ngedengerin keilmuan. Lantas siapa lagi yang mau menjaga keilmuan? Kayak gitu. Sedangkan sekarang banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kayak gitu, ya. Hati-hati, wudhu yang benar. Ketika wudhu, walaupun airnya banyak, jangan sampai boros. Maka mandawama alal wudhu, siapa saja orangnya yang mendawamkan wudhu, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Allah juga akan luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya bu ya, ya pak ya. Terlebih kalau mau tidur dawam wudhu. Mau tidur dawam wudhu. Tahadusan binikmat. Kalau saya mah kalau sebelum tidur suka kencing dulu. Beres kencing, cebok. Ya iya lo habis kencing langsung wudhu, atau basah. Habis kencing apa dulu? Cebok. Habis cebok, tidur di kamar mandi. Masya Allah, Haji Abi sih beneran ya. Dia mah habis cebok tidur di kamar mandi berarti. Aduh, Haji Abi. Yang terakhir, yang kelima, waman ata'a walidayhi, orang yang taat kepada kedua orang tuanya. Orang yang dawam taat ke orang tuanya, maka orang tersebut akan Allah lipat gandakan pahalanya dan Allah luaskan rezekinya. Makanya bagi kawan-kawanku yang masih pada lajang, yang belum menikah, lagi bekerja atau belum bekerja, ketika kalian masih punya orang tua, terlebih ibu kalian, maka ibu kalian adalah jimat yang paling hebat, jimat yang benar-benar sakti, jimat yang benar-benar ampuh. Kalau kalian ingin lancar usahanya, maka jadikanlah ibu kalian ratu, bapak kalian raja. Maka rezeki kalian akan seperti para raja dan para ratu. Jadikan ibu kalian sosok orang yang selalu dipinta doanya pertama kali, sebelum meminta doa kepada guru ataupun ulama-ulama yang lain. Bagaimana kalau misal sekarang orang tua kita sudah tidak ada, maka kita cara taatnya dengan sering-sering mendoakan kepada kedua orang tua. Insya Allah kalau kita mah nggak perlu diserahin lagi, nggak perlu jelasin lagi. Kita mah rajin, asal malam Jumat suka yasinan, ya. Asal kita punya duit, diniatinnya buat orang tua. Padahal sering saya katakan, sodakoh anak ke orang tua walaupun gak diniatin pasti sampai. Pak Haji Abi kadang sodakoh ini,
nggak diniatin buat orang tua, nyampe nggak Pak Haji? Nyampe. Para donatur memberikan sumbangan makanan, minuman, nggak diniatin buat orang tua, tapi itu semua nyampe ke orang tua. Nyampe ke orang tua. Berbeda dengan orang lain, harus pakai alamat. Buat si Anu, buat si Anu, buat si Anu. Ya. Jadi sekali lagi, mumpung masih ada orang tua, kawan-kawanku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, pergunakan kesempatan yang ada. Coba kita renungkan sama-sama. Mohon maaf, Rasid misalkan udah nikah belum Sid? Belum. Umur manusia berapa Sid? Paling standar. Ngikutin Nabi 63 ya. Ngikutin Nabi 63. Misalkan Rasid nikah, misalkan ini. Rasid nikah umur 30 tahun. Umur 30 tahun. Berarti 30 tahun itu Rasid sama ibu sama bapak lah kasar. Sisanya Rasid sama orang lain. Betul tidak kira-kira? Banyakan mana usia kita dengan orang tua, apakah dengan orang lain? Orang lain. Sedangkan orang tua kita walaupun singkat, tapi kasih sayangnya melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Apalagi kasih sayang seorang ibu. Walaupun kita nakal, walaupun kita bandel, tetap hati seorang ibu akan mendoakan yang baik buat siapa? Buat anaknya. Maka yuk renungkan sama-sama wahai kawan-kawanku semuanya anak muda. Kalau kalian masih sekarang belum punya pasangan, renungkan, pergunakan saat-saat kalian masih bersama orang tua. Karena ketika nanti kalian sudah berumah tangga, maka saat-saat tersebut tidak akan pernah kembali lagi. Kenapa sebabnya? Ketika kalian sudah rumah tangga, ada masalah, gak punya duit, kalian malu buat cerita ke orang tua. Betul tidak kira-kira? Pan udah kawin, pan minta mulu sama orang tua, gak pantas. Yuk renungin sama-sama wahai kawan-kawanku semuanya. Usia kita makin bertambah, usia kita bertambah secara angka, tapi hakikatnya usia kita makin berkurang. Mudah-mudahan di sisa umur ini kita bisa isi dengan kemanfaatan, bisa kita isi dengan amal ibadah, bisa kita isi dengan hal-hal yang positif, bisa kita isi dengan hal-hal yang menguntungkan buat diri kita, buat orang lain, terlebih buat agama, bangsa, dan negara kita. Ibu, bapak, sebentar lagi kita akan melaksanakan zikir. Memang betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Kanjeng Rasul bersabda, asyaddul a'mal, paling berat-beratnya amal. Kanjeng Rasul sendiri yang mendahulukan. Asyaddul a'mal salasun, paling berat-beratnya amal, paling berat dikerjakannya amal ada 3. Salah satunya adalah zikrullah ala kulli hal. Berzikir kepada Allah di setiap kondisi, di setiap waktu, di setiap saat. Ngacung di sini. Siapa orangnya yang kalau jam segini di rumah masih ngaji? Jawab. Ada. Kalian muda ada masih gagah? Kan nyengir juga. Jam segini di rumah masih zikir nggak? Ibu-ibu kayak gini di rumah ngapain? Astagfirullah. Dengan polosnya mengatakan tidur. Dia udah nggak tahu malu udah. Wajar Rasul mengatakan paling berat-beratnya amal salah satunya adalah zikrullah ala kulli halin. Di setiap keadaan, di setiap waktu, dimanapun posisinya, zikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengingat-ingat Allah, mengagungkan Allah. Sulit. Lagi makan aja kita lupa sama Allah.
Ibu, bapak, saya mau nanya, ibu kalau makan sama bapak suka muji Allah nggak? Lagi makan suka muji Allah nggak? Ibu bapak baca bismillah di awal aja kadang-kadang lupa. Saking laparnya dan saking enaknya. Nah itu 5 perkara tadi. Mudah-mudahan kita bisa dawamkan di tahun 2025. Mudah-mudahan kita bisa mendawamkan wudu. Mudah-mudahan kita bisa mendawamkan sedekah. Mudah-mudahan kita terus bisa ngaji. Mudah-mudahan bisa terus mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyambung tilawi silaturahim. Dan mudah-mudahan kita bisa taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang hidup ataupun sudah meninggal. Ibu bapak yang mau pipis silakan pipis dulu, yang mau wudhu silakan wudhu dulu, karena setelah ini kita akan melaksanakan zikir. Ya, mudah-mudahan zikir malam hari ini Allah terima. Ya, ya ibu-ibu silakan, yang mau pipis pipis dulu, yang mau wudhu wudhu dulu. Ya, insya Allah kita akan lanjut dengan zikir. Ya, fokus kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Mudah-mudahan ingat sekali lagi, zikirnya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Zikirnya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.